di tempat acara kita. Ngomong apa ya? Ada pembicaraan apa Pak dengan Pak Jokowi? Agak mundur Iya. bisa nggak teman-teman? Agak mundur dikit, nanya. Terkait pertemuan tadi hasilnya seperti apa Pak dengan Pak Jokowi? Yang dibicarakan apa aja? Pertemuan dengan Bapak itu kami kan relawannya Bapak. Barisan relawan Jokowi Presiden, barisan relawan Jalan Perubahan. Diskusi kami tentang konsolidasi, organisasi dan persiapan ke depan karena di Barat JP itu personilnya beragam dan beragam partai. Karena itu percakapan untuk Barat JP memperkuat positioning PSI ke depan buat teman-teman yang belum berpartai. Nah, percakapannya tidak serius, hanya sekedar diskusi bagaimana Barat JP dan bagaimana PSI ke depan. Karena di Barat JP ada teman-teman yang memang sudah direkomendasikan untuk di Partai Solidaritas Indonesia. Misalnya sekjen kami, ya, sekjen kami, terus wakil ketua kami dan banyak kader. Yang berikut bagaimana persiapan nanti kalau kunjungan Bapak ke daerah, misalnya ke Lampung, Sumatera Utara, ke Pekanbaru, NTT, dan Jawa Barat dan lain-lain. Yang pasti Bapak akan berkunjung memenuhi undangan, ya. Jadi karena ada undangan dari relawan, tentu undangan dari masyarakat PSI, undangan dari tokoh-tokoh masyarakat, mereka yang pernah ada bersama Bapak waktu 10 tahun menjadi presiden. Jadi prinsipnya beliau tetap akan turun ke daerah. Walaupun ada ungkapan pihak tertentu terhadap beliau, tetapi tidak merupakan halangan. Ya, Pak Jokowi akan tetap konsolidasi, turun, dan beliau kan memang senang dekat dengan masyarakat. Karena itu masyarakat mengundang beliau turun, baik masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, relawan maupun PSI. Apakah untuk yang dibicarakan termasuk konsolidasi persiapan langkah politik 2029 besok? Nah, kita belum satu. Kita hanya bicara bagaimana Bapak ini mau turun karena diminta oleh banyak pihak dari daerah. Karena itu beliau ingin ketemu setelah sehat, ya, setelah sehat. Cukup lama sakit, ya. Jadi wajar saja kalau mereka mengundang Bapak untuk ketemu dan melihat dari dekat. Saya kira itu, ya. Apa Pak Suryo Pak? Oh, itu sebetulnya kita tidak sampai ke situ. Karena berita itu kan baru kita baca tadi penangkapannya. Tapi kalau menurut kami, ya memang jalannya sudah begitu. Ya kan? Kita tidak bisa menghindarkan Roy Suryo tidak akan ditangkap atau dan sebagainya. Kita juga tidak bisa menghalangi karena memang suatu perbuatan itu harus ada konsekuensinya. Jadi ya Bapak juga tidak sibuk bahas soal Roy Suryo ditangkap jadi kita bersenang-senang dan sebagainya. Enggak juga. Kita bicara lain, kunjungan Bapak, dan kita siap untuk mendampingi di daerah. Karena kalau Bapak turun kan mesti ada Barat JP mendampingi. Ya? Pak siapa?
Pak kalau tentang dari Badan JP sendiri terhadap respon penangkapan Dr. Tifa sama Roy Suryo seperti apa? Kan sebetulnya sudah lama kita bicarakan itu. Waktu di sini pun keluar dari sini ditanya berapa orang yang ditangkap dan ya kan saya katakan ya ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak. Soal mereka ditangkap, tanggapan Barajp itu konsekuensi hukum, ya kan. Jadi suatu perbuatan berdampak hukum ya harus bisa menerima itu, ya.